Belum, perkenalkan nama saya November Sandun dengan NIM 24320029 dari Prodi PJKR kelas A semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan makalah makalah saya yaitu tentang mampu menganalisis berbagai permasalahan dalam praktik pendidikan jasmani berdasarkan perspektif filsafat pendidikan. Ada 3 indikator yang dibahas. Yang pertama yaitu tepat mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam praktik pendidikan jasmani di sekolah atau di masyarakat. Yang kedua yaitu tepat menganalisis permasalahan pendidikan jasmani berdasarkan perspektif filsafat pendidikan. Yang ketiga yaitu tepat mengkaji permasalahan pendidikan jasmani berdasarkan aliran-aliran filsafat pendidikan. Nah, tepat mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam praktik pendidikan jasmani di sekolah atau di masyarakat. Dari perspektif ontologis, ini berkaitan dengan pemahaman tentang hakikat, realitas, dan objek realitas yang menjadi objek kajian pendidikan jasmani itu sendiri. Nah, ini menekankan pada apa yang ada dalam praktik pembelajaran. Nah, seperti peserta didik sebagai subjek yang utuh, aktivitas gerak sebagai inti pembelajaran, serta lingkungan dan sarana sebagai bagian dari siswa pendidikan. Nah, hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan jasmani merupakan bidang kajian yang berfokus pada eksistensis tubuh, gerak pada manusia sebagai realitas utama dalam proses pendidikan jasmani. Yang kedua yaitu perspektif epistemologis, mengidentifikasi permasalahan dalam pendidikan jasmani berkaitan dengan bagaimana pengetahuan tentang masalah tersebut. Nah, diperoleh analisis dan dirumuskan secara sistematis oleh guru mata pelajaran atau guru PJOK. Nah, proses ini menuntun guru untuk tidak hanya mengandalkan pengamatan umum, tetapi menggunakan langkah-langkah ilmiah seperti observasi struktur, real, refleksi pembelajaran, serta analisis terhadap hasil belajar siswa. Nah, namun prakteknya pembelajaran pendidikan jasmani masih sering didominasi pendekatan yang berpusat pada guru. Nah, sehingga proses identifikasi masalah menjadi kurangnya mendalam dan cenderung bersifat subjektif. Nah, hal ini sejalan dengan temuan bahwa pembelajaran pendidikan jasmani yang masih berpatokan pada the center. Nah, menyebabkan siswa kurang aktif dan guru kurang optimal dalam mengambil atau menggali permasalahan pembelajaran secara komparatif. Nah, itu yang masalah yang tadi kita bahas, yang tadi saya bahas yaitu kurangnya eh, kurangnya
guru untuk mengkaji masalah-masalah dari siswa tersebut atau kurangnya fasilitas sehingga guru cenderung untuk mengambil keputusan-keputusan atau nilai-nilai. Nah, dan guru juga harus mengamati siswa, mana yang mampu dan mana yang tidak mampu, dan mana yang bisa dan tidak bisa dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, guru harus diberikan tugas sehingga mereka bisa mengerjakan atau menganalisis supaya mereka bisa menemukan suatu masalah yang terjadi. Nah, yang ketiga itu dari perspektif aksiologis. Nah, pendidikan jasmani berfokus pada nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini yang ingin dicapai. Nah, terutama dalam pembentukan karakter dan penampilan dan penanaman nilai-nilai kehidupan. Namun, dalam prakteknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti pembelajaran yang cenderung pada hasil atau presentasi semata. Nah, sehingga nilai-nilai seperti sportivitas, kejujuran, disiplin, dan kerjasama kurangnya mendapatkan perhatian. Nah, kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan pendidikan jasmani tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan fisik, tetapi juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter dan sosial sosial dalam peserta didik. Nah, tadi yang dibahas tadi yaitu nama nilai-nilai. Nah, namanya nilai-nilai, guru harus uh, menanamkan nilai-nilai atau mengajarkan bagaimana nilai-nilainya sportivitas, kejujuran, dan kerjasama. Contohnya, pendidikan jasmani atau PJOK berarti mereka harus praktek langsung di lapangan. Contohnya main bola. Nah, di situ kita guru harus menemukan atau melihat siswa dalam mengambil satu keputusan dan nilai-nilai yang diberikan. Contohnya uh, siswa membuat pelanggaran dan tidak sempat wasitnya melihat, tapi dia ini diberitahu kepada wasit bahwa saya membuat pelanggaran. Nah, itulah nilai-nilai sportivitas dan nilai-nilai kejujuran. Yang eh, yang kedua yaitu tepat menganalisis permasalahan pendidikan jasmani berdasarkan perspektif filsafat pendidikan. Nah, dari perspektif ontologis, pendidikan jasmani dipahami sebagai proses pendidikan yang mengembangkan manusia secara utuh melalui aktivitas gerak, mencapai aspek fisik, mental, sosial, dan emosional. Nah, pendidikan jasmani tidak hanya berkaitan dengan aktivitas fisik, tetapi juga mengangkut makna keberadaan tubuh dan gerak dalam proses pendidikan. Perspektif yang kedua, perspektif epistemologis, pendidikan jasmani berkaitan dengan uh, bagaimana pengetahuan tentang gerak, kesehatan, dan kebugaran diperoleh, diperoleh dan dipahami dan diajarkan kepada peserta didik. Idealnya pembelajaran pendidikan jasmani tidak hanya meningkatkan praktik tentang minta maaf, tetapi juga menginteraksi pemahaman konsep seperti prinsip gerak atau anatomi dalam dan kesehatan
agar siswa mampu mem- agar siswa mampu memahami makna dari makna dari aktivitas yang dilakukan. Nah, namun praktek pembelajaran pendidikan jasmani masih sering didominasi oleh kegiatan praktik tanpa diimbangi pemahaman konsep yang mendalam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan jasmani masih cenderung berfokus pada aspek keterampilan fisik dibandingkan penguatan konsep yang mendasari. Nah, yang ketiga yaitu dari uh, perspektif aksiologi. Nah, pendidikan jasmani berfokus pada nilai dan tujuan yang ingin dicapai, terutama pada pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai sportivitas yang tadi saya bahas di atas, yaitu nilai-nilai sportivitas, nilai-nilai kejujuran, kerjasama. Dan poin yang ketiga itu yang terakhir yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu antologis. Nah, pendidikan jasmani dipahami bukan sekedar berbagai aktivitas fisik, melainkan sebagai proses pendidikan yang mengembangkan manusia secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan emosional. Nah, dalam pandangan ini, manusia diposisikan sebagai makhluk holistik yang tidak dapat dipisahkan antara jasmani, rohani, sehingga aktivitas gerak memiliki makna pendidikan yang lebih luas. Namun, dalam praktik masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya penyempitan makna pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani sering kali dipandang hanya sebagai pembelajaran olahraga yang berfokus pada aktivitas gerak dan penilaian praktik semata. Nah, sehingga uh, mengabaikan dimensi pendidikan yang lebih luas. Nah, selain itu masih kurangnya pemahaman bahwa pendidikan jasmani memiliki peran penting dalam pembentukan karakter serta pengembangan pola hidup sehat jangka panjang. Nah, epistemologis, pendidikan jasmani berkaitan dengan sumber dan cara memperoleh pengetahuan baik melalui pengalaman langsung berupa praktik gerak maupun melalui pembelajaran teori seperti kesehatan atau permainan-permainan permainan-permainan yang dilombakan. Itulah strategi olahraga idealnya. Sumber pengetahuan uh, tersebut terintegrasi sehingga peserta didik tidak hanya mampu melakukan gerakan, tetapi juga memahami prinsip-prinsip yang mendasari. Yang ketiga yaitu aksiologi atau nilai tujuan pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani berfokus pada nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya eh, tujuan yang ingin dicapai yaitu mm, siswa yang berprestasi, yang lari. Tujuannya untuk menjuarai atau mendapatkan medali atau juara satu. Nah, disitulah ada proses-proses atau tahapan-tahapan yang uh, peserta harus belajar dari uh, pelatih, sehingga apa yang pelatih berikan, siswa juga harus latihan dengan fokus tekun, sehingga uh, bekerja kerasnya itu akan menuai hasil, hasil yang baik.
Dari pembahasan-pembahasan tadi yang di atas, saya menyimpulkan bahwa dapat disiplin bahwa permasalahan dalam praktik pendidikan jasmani tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek filosofis yang mencakup ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, dari perspektif ontologis masih terdapat eh, kesenjangan antara hakikat pendidikan jasmani, berbagai proses pengembangan manusia secara utuh, dengan praktik di lapangan yang cenderung terbatas aktivitas fisik semata. Nah, dari perspektif epistemologis, permasalahan terlihat pada proses pembelajaran yang belum optimal dengan menginteraksi teori atau praktik serta masih didominasi pendekatan yang berpusat pada guru sehingga pemahaman siswa menjadi kurang mendalam. Sementara itu dari perspektif psikologi, pendidikan jasmani belum sepenuhnya berhasil menanamkan nilai-nilai karakter dan gaya hidup sehat seperti gaya hidup sehat karena pembelajaran masih sering uh, berorientasi pada hasil yang uh, hasil atau presentasi. Nah, mungkin inilah hasil dari makalah saya. Apabila tutur kata atau kata-kata yang tidak menyenangkan atau kata-kata yang salah, saya minta dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam.